Ingat handphone? Ingat Kepler ponsel. Jalan Kolonel Liberty Malau nomor 36, Onan Baru, Pangururan. Halo guys, David di sini dan ini adalah Oppo Reno 3. HP yang jualannya sangat fokus ke kamera. Pas dia di launching aja sampai ada ngundang banyak banget fotografer profesional. Narin atau Naren, kurang tahu juga. Nicolin Patricia, terus ada Raja Siregar, Rio Motret, Rian Tandia, sama sang legenda Darwis Triadi. Pas Oppo ngirimin unit Reno 3 ini, mereka sampai ada sekalian ngirimin cetakan hasil fotonya juga yang ukurannya lumayan gede. Buat pamerin salah satu fitur utama dari si Reno 3, foto 108 megapiksel. Para fotografer tadi minimal jadi bukti lah kalau kamera HP pun bisa hasilin gambar yang bagus banget. Kalau skillnya ada. Nah, masalahnya kan saya dan mungkin 90% lebih dari Anda yang nonton video ini, skill motret plus ngedit fotonya nggak jago-jago banget. Motret aja seringnya pakai mode auto, terus ngeditnya ya dikit-dikit lah di aplikasi. Hasilnya pokoknya jauh lah dari fotografer jago. Makanya video review gini ada kan buat ngasih hasil pemakaian ala orang-orang biasa. Kalau Anda jago motret ya minimal tau lah batas standar HP-nya. Sebelum kita lihat hasilnya, saya mau jelasin dulu kalau Oppo Reno 3 ini pakai sistem quad kamera di belakangnya. Ada 4 kamera jadi. Lensa utama punya resolusi 48 megapiksel ultra clear, lensa telefoto 13 megapiksel, lensa wide angle 8 megapiksel yang bisa juga dipakai buat foto makro, dan lensa monokrom 2 megapiksel. Kamera depannya punya resolusi yang kurang nyantai ya, 44 megapiksel. Gimana hasil fotonya? Kalau saya lihat sih sesuai standar harganya ya, nggak jauh beda dari HP-HP merek sebelah yang harganya setara. Yang saya suka processing warna dari kamera Reno 3 nggak terlalu lebay walaupun fitur AI-nya udah dihidupin. Warnanya nggak terlalu kontras soalnya, jadi kayak ngasih banyak ruang buat kita buat utak-atik lagi di app editor. Lumayan netral, mau lensa wide, lensa telefoto, kualitasnya oke. Kalau buat mode 108 megapikselnya sendiri nggak ada yang ngejutin, dia memang lebih tajam, pikselnya lebih banyak. Tapi kalau kita nggak zoomnya itu dalam-dalam banget atau jauh-jauh banget, atau mau cetak gambar yang gede banget, mode 108 megapiksel nggak terlalu kepake. Saya malah lebih terkesan sama kualitas kamera low light-nya. Nggak usah pakai night mode pun udah bagus kok. Malah buat saya di suasana malam yang gelapnya nggak ekstrim gitu, lebih bagusan pakai mode auto daripada night mode. Dan itu bagus, nggak usah ribet ganti mode tiap mau foto malam lah. Pakai night mode-nya pas suasana memang udah gelap banget aja. Buat kamera depannya sendiri udah jernih dan ada fitur ultra night selfie kalau misalnya kita lagi selfie di tempat yang gelap banget. Tapi sama kayak kamera belakangnya, kamera depannya ini juga udah bagus di low light. Jadi night mode-nya khusus di situasi yang gelap banget aja. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera depan plus sampel suara dari Oppo Reno 3. Jadi sampel mikrofonnya gitu. Soalnya kan kayaknya udah 2-3 video terakhir saya kalau kamera belakang saya rekamnya biasa aja. Jadi bisa nggak ada saya ngomong, jadi saya bisa nunjukin kayak banyak situasi itu harusnya. Dan mungkin karena
nggak ada ide buat ngomong apa lagi ya. Jadi satu omongan buat satu kamera aja deh, satu HP aja deh. Kalau dua, mau belakang mau depan kan jadinya harus banyak ngomong. Ya kira-kira kayak gini sampel suara dari mikrofon si Oppo Reno 3 dan rekaman kamera depan di resolusi 1080p 30 fps. Di bagian desain, Oppo Reno 3 sebenarnya lumayan standar buat HP yang harga resminya 5,2 juta. Desainnya lumayan familiar, kelihatan mirip sama beberapa HP yang udah keluar di pasaran. 4 kamera manjang ke bawah dan ditaruh di pojok kiri atas. Entah kenapa Oppo nggak ngelanjutin desain khas Reno ya, yang kameranya ada di tengah dan pakai sistem ODOT. Kalau kayak Reno 3 gini kan jadinya kelihatan mainstream. Cuma warnanya sih yang nggak mainstream, hitam polos. Yup, hitam polos. Itu anti mainstream loh sekarang. Yang lain pada bikin warna pelangi, ada garis-garis. Ini back to basic. Tapi kalau Anda maunya warna pelangi, ada juga itu yang warna putih. Di bagian depan juga kelihatan standar. Ada kamera depan yang dibungkus oleh water drop design, atau bahasa pasarnya itu poni. Dan nggak banyak yang bisa diomongin sih. Fitur-fiturnya juga standar. Ada USB Type-C, headphone jack, speaker mono, SIM tray-nya triple slot, dan nggak ada NFC. Entah kenapa belum ada NFC. Kalau layarnya sendiri saya suka, dia punya ukuran 6,4 inci, resolusinya Full HD+, dan panelnya Super AMOLED dengan refresh rate 60 Hz. Warna yang dihasilin HP ini asik banget sih, gondreng gitu, enak dilihat, bikin betah buat ngeliatin konten yang ditampilin. Udah standar layar panel Super AMOLED lah ya. Buat Anda yang udah pernah pakai Oppo dan mau upgrade ke Reno 3, atau mungkin Anda belum pernah pakai HP Oppo dan mau pakai, Anda bakal nemuin tampilan yang baru di ini HP. Soalnya sistem operasi yang dipakai udah di-upgrade ke ColorOS 7 dengan basis Android 10. Tampilannya dibikin lebih simpel lagi dari ColorOS 6 kemarin yang sebenarnya udah minimalis sih ColorOS 6. Yang ini lebih minimalis lagi. Dan karena dia udah Android 10, jadinya punya dark mode juga yang bakal lebih ngehemat baterai. Soalnya panelnya Super AMOLED, jadi warna darknya itu bener-bener gelap karena nggak ada cahaya sama sekali. Oh ya, ngomong-ngomong soal baterai, selama saya pakai dark mode, baterai 4025 mAh di Reno 3 ini awet. Dipakai seharian udah pasti tembus, screen on time sekitar 7 jam. Kalau misalnya baterai HP ini udah habis duluan sebelum waktunya Anda tidur, berarti di seharian itu Anda main HP-nya kebanyakan. Tapi kalau lagi masa-masa kerja di rumah atau belajar di rumah kayak sekarang, wajar sih kebanyakan main HP, gabut soalnya. Tapi kerja di rumah ya, kok gabut ya? Yang pasti kalau baterai HP ini udah mau habis, itu tanda buat istirahatin mata dulu lah. Dicas dulu HP-nya, nggak sampai 2 jam pakai charger 20 wattnya biar bisa penuh lagi. Habis itu ya silakan lanjut TikTokan atau Instagraman atau YouTubean atau semuanya terserah, termasuk main game. Di Oppo Reno 3 ini performa main gamenya gimana? Kalau dilihat dari chipsetnya sih nggak wow banget ya. Dia pakai MediaTek Helio P90. Yang lumayan oke itu RAM-nya 8GB dan memori internalnya 128GB yang bisa diperluas pakai micro SD. Skor benchmark-nya pun biasa aja, 200.000 lebih sedikit kalau kita uji pakai Antutu 8. Cuma ya 200.000 itu udah cukup sebenarnya. Kata kuncinya itu cukup. Kalau buat main PUBG M, grafisnya bisa kita set ke Smooth Ultra, belum bisa Smooth Extreme. Mungkin karena belum di-unlock kali ya. Apakah Smooth Ultra itu cukup? Ya, cukup banget. Apakah maksimal? Nggak terlalu. Buat main ML juga HP ini bisa ngejalanin grafis ultra, tapi entah kenapa nggak ada pilihan high frame rate, padahal harusnya spek HP ini mampu-mampu aja. Mungkin karena belum di-unlock juga kali ya. Apakah nggak pakai high frame rate itu cukup? Ya cukup, cuma itu bukan settingan maksimal ya. Kesimpulan saya soal Oppo Reno 3 ini juga nggak jauh dari kata cukup. Mulai dari desain yang standar, layarnya udah cakep tapi ya udah seharusnya buat HP yang harganya 5 juta. Daya tahan baterainya oke buat satu harian dan performanya juga oke, tapi bukan performa yang bisa dipamerin ke teman. Semuanya cukup standar. Nggak salah Oppo bener-bener pamerin kemampuan kamera dari Reno 3 ini karena dengan kombinasi kualitas foto yang bagus sama fiturnya yang lumayan beragam, kamera memang bisa jadi bagian yang bisa dibilang paling menonjol dibanding yang lain. Apakah kombinasi semua fitur plus kameranya itu termasuk harganya bikin Reno 3 ini cukup buat ngerebut hati Anda? Dan dompet tentu aja. Komen di bawah, saya penasaran sama pendapat Anda soal HP ini. Demikian review gadgetin buat Oppo Reno 3. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.
Yo. Slot SIM-nya triple. Bentar, tempat naruh kartu SIM-nya pakai. Ingat handphone? Ingat Kepler Ponsel. Jalan Kolonel Liberty Malau nomor 36, Onan Baru, Pangururan.